Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Aji Wicaksono dengan NIM 444422051 dari kelas 4B Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kadar abu dan mineral menggunakan titrasi pengendapan metode Volhard. Langsung saja ke materinya. Sebelum saya membahas titrasi metode Volhard, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu titrasi argentometri. Jadi titrasi argentometri itu merupakan metode penetapan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Reaksi pengendapan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah pengendapan di antaranya temperatur, sifat alami pelarut, pengaruh ion lain, pH, hidrolisis, dan pembentukan kompleks, di mana hasil reaksi titrasinya ini merupakan endapan atau garam yang sukar larut. Prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan yang mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran. Tidak ada pengotor yang mengganggu dan diperlukan indikator untuk melihat titik akhir titrasi. Hanya reaksi pengendapan yang dapat digunakan pada titrasi. Prinsip titrasi argentometri. Titrasi argentometri didasarkan atas terjadinya pengendapan kuantitatif yang dilakukan dengan penambahan larutan pengukur yang diketahui kadarnya pada larutan senyawa yang hendak dititrasi. Titik akhir tercapai bila semua bagian titran sudah membentuk endapan. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Metode argentometri disebut juga dengan metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Reaksi yang mendasari argentometri adalah AgNO3 plus Cl- menjadi AgCl solid plus NO3-. Berdasarkan cara penentuan titik akhir titrasi, argentometri dibagi dalam 3 golongan, yaitu metode Fajans, metode Mohr, dan metode Volhard. Di sini saya akan menjelaskan metode Volhard. Argentometri metode Volhard pertama kali dijelaskan oleh Jacob Volhard, seorang kimiawan Jerman pada tahun 1874. Mengingat metode ini masuk dalam kategori argentometri, maka sampel yang bisa dianalisis secara kuantitatif adalah senyawa yang mengandung ion-ion yang mengendap dengan ion Ag. Metode Volhard merupakan metode titrasi argentometri tak langsung untuk penentuan konsentrasi ion klorida, yaitu titrasi dengan titran yang mengandung kation Ag sebagai larutan standar sekunder ditambahkan secara berlebih ke dalam larutan yang mengandung anion Cl dan indikator yang berupa larutan yang mengandung kation Fe3+. Pada metode argentometri Volhard, metode Volhard, indikator yang digunakan sangat sensitif dan biasanya hasil titrasi dengan titik ekivalen yang jelas dapat diperoleh. Medium larutan seharusnya bersifat asam untuk mencegah pembentukan FeOH3 yang akan mengganggu titrasi. Namun, di sisi lain, penggunaan medium asam berbarengan dengan penambahan titran SCN akan meningkatkan kelarutan endapan sehingga akan menimbulkan kesalahan perhitungan titrasi yang signifikan. Adapun mekanisme dari metode Volhard, yaitu pada metode Volhard yaitu berbeda dengan metode Mohr. Metode titrasi ini merupakan metode tak langsung, di mana sampel diketahui konsentrasinya melalui titrasi kembali sisa ion perak yang digunakan untuk mengendapkan ion sampel. Pada metode Volhard terdiri dari dua tahapan reaksi sebelum reaksi penentuan titik ekivalen oleh indikator. Adapun tahapan titrasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan larutan baku perak nitrat untuk mengendapkan semua ion sampel yang dianalisis, sehingga AgNO3 yang ditambahkan harus berlebih dan terkuantisasi, atau diketahui jumlahnya dengan pasti. Jadi, di sini contohnya ada suatu unsur min plus Ag plus
menjadi Ag unsur plus Ag plus berlebih. Nah, yang kedua, sisa kelebihan ion perak dititrasi dengan larutan standar tiosianat, yaitu Ag plus plus SCN min menjadi AgSCN. Yang ketiga, untuk mengetahui titik ekuivalen digunakan indikator ion Fe yang bisa bereaksi dengan larutan baku tiosianat membentuk kompleks berwarna merah. Jadi, Fe3 plus SCN min menjadi FeSCN2 plus. Di sini ada kelebihan metode Volhard. Yang pertama, dapat digunakan untuk penetapan kadar halida secara volumetri dalam suasana asam kuat. Lalu ada penetapan kadar brom dan iodin tidak perlu dilakukan penyaringan terhadap endapan AgBr atau Gi sebelum dilakukan titrasi terhadap kelebihan Ag+. Dapat dipakai untuk penetapan kadar anion yang garam Ag-nya sukar larut dalam air tetapi larut dalam asam seperti oksalat, fosfat, dan sulfit. Kekurangan metode Volhard yaitu yang pertama, suasana lingkungan titrasi harus bersifat asam. Yang kedua, perubahan warna menuju akhir titrasi dapat terganggu oleh endapan AgCl. Yang ketiga, metode Volhard ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini saya mengambil contoh penelitian metode Volhard dengan judul Analisis kandungan klorin pada beras yang beredar di pasar tradisional Makassar dengan metode argentometri Volhard yang dilakukan oleh Aminah dan kawan-kawan pada tahun 2019. Analisis kualitatif untuk menentukan komponen klorin dalam sampel beras dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Filtrat di pipet 2 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan kalium iodida dan asam klorida encer, kemudian ditambahkan larutan kanji. Jika terjadi berwarna biru, berarti positif mengandung klorin. Analisis kualitatif perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penentuan kadar klorida dalam setiap sampel beras. Tujuan dari analisis ini adalah analisis awal untuk melihat apakah sampel beras tersebut terkontaminasi atau mengandung klorin atau tidak. Tujuan lain dari analisis kualitatif adalah untuk efisiensi prosedur dan meminimalkan penggunaan bahan agar lebih ekonomis. Hasil analisis kualitatif untuk menentukan 8 macam sampel beras, apakah positif mengandung klorin atau tidak, disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan hasil uji kualitatif, maka dapat dilihat bahwa terdapat 3 sampel beras yang mengandung klorin, yaitu ada sampel A, sampel E, dan sampel H, di mana ketiga sampel tersebut dilanjutkan pada tahap analisis kuantitatif yang menggunakan metode argentometri Volhard, bertujuan untuk menentukan kadar ketiga macam sampel beras tersebut. Lalu didapatkan hasil analisis kualitatif, yaitu pada sampel beras A didapatkan kadar klorin dengan rata-rata 28,85 ppm, dan sampel E didapatkan rata-rata kadar klorin 34,13 ppm, dan sampel H didapatkan kadar rata-rata klorin yaitu 28,84 ppm. Sekian dari presentasi saya tentang penjelasan analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode Volhard. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.